Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Lutfia Rahmah, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, akan menjelaskan mengenai 5 hukum komunikasi efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak Puji Laksono. Apa saja sih 5 hukum komunikasi efektif itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai 5 hukum komunikasi efektif, sebenarnya apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif ialah pertukaran informasi, ide, pemikiran, bahkan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan baik antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Lalu, ada timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan meningkatnya kualitas hubungan antara penerima dan pengirim pesan. Agar komunikasi dapat dikatakan komunikasi efektif, kita perlu memperhatikan 5 hal berikut. 5 hukum komunikasi efektif terdiri dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble yang tergabung dalam reach. Yang pertama yakni respect. Respect adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati. Kenapa respect menjadi yang pertama? Karena pada prinsipnya setiap orang ingin dihargai dan dihormati, terutama dalam hal berkomunikasi. Komunikasi yang dibangun dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai akan menciptakan kerjasama yang baik di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, yakni empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh orang lain. Salah satu prasyarat untuk memiliki sikap empati adalah mendengarkan dan mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum kita ingin dimengerti dan didengarkan oleh orang lain. Dengan sikap empati, diri kita seolah-olah berada di posisi orang yang sedang berbicara dengan kita. Jadi, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan memahami dan mengerti keadaan orang lain terlebih dahulu, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan orang lain yang kita perlukan untuk membangun kerjasama dan sinergi dengan orang lain. Yang ketiga yakni audible, atau berarti pesan kita dapat diterima dengan baik. Jika empati kita harus mendengarkan dan mengerti terlebih dahulu, maka audible adalah pesan yang kita sampaikan kepada penerima pesan harus dapat diterima dengan jelas dan baik. Hal ini berarti cara kita menyampaikan pesan haruslah cara dan penyampaian yang dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang keempat yakni clarity, atau kejelasan dari pesan itu sendiri. Jika audible adalah bagaimana cara kita menyampaikan agar orang lain dapat mengerti, maka clarity adalah bagaimana bahasa kita menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga tidak menyebabkan multitafsir yang menimbulkan kesalahpahaman. 5 hukum komunikasi yang terakhir yakni sikap humble atau rendah hati. Rendah hati ini ada kaitannya dengan hukum komunikasi efektif yang pertama yakni respect atau menghargai orang lain. Humble merupakan bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan. Ingat, kunci komunikasi yang efektif bukan hanya bagaimana menyampaikan pesan dengan tepat, tapi juga mendengarkan orang lain dengan baik. Demikianlah penjelasan saya mengenai 5 hukum komunikasi efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.